Bab 2, Wirausaha Rekayasa, Jasa Profesi dan Profesionalisme. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Perencanaan usaha, jasa profesi, dan profesionalisme. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Ciri profesional diantaranya 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. 2. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3. Mandiri atau independen. 4. Bekerja sama sebagai kegiatan utama. 5. Cara kerja tertib dan bertanggung jawab. 6. Berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Produk jasa, profesi, dan profesionalisme. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, daya tahan yang tergantung permintaan, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya. Contoh jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyedia menu makanan bagi usia balita, dilengkapi informasi gizi dengan kreatif dibentuk beraneka macam boneka, bunga, atau kartun yang menjadi kesukaan anak usia balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, diantaranya profesi fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, setter, penyiar televisi atau radio, sablon, kartunis, animator, dan masih banyak profesi-profesi lain dan profesionalisme yang masih bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme terdapat pada berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi, atau sektor lain yang termasuk dalam sektor pendukung industri kreatif. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital terdapat pada bidang games, education, musik, animasi, software, dan sosial media. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud meliputi 1. Kompetensi personal, 2. Kompetensi sosial, 3. Kompetensi teknis, 4. Kompetensi metodologi. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi, berkontribusi produktif, dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. 2. Teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. 3. Problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. 4. Inisiatif dan enterprise, berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. 5. Self management,
berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. 6. Belajar, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. 7. Teknologi, berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Potensi produk jasa di daerah. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut, di antaranya wilayah industri. Sebagian besar waktu pekerja digunakan di industri, sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, jasa pembuatan batako, dan lain sebagainya. Wilayah perdagangan. Aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkannya jasa paket pengiriman, baik domestik maupun ekspor-impor, jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah toko, pergudangan, dan lain sebagainya. Untuk wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman dapat dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan taman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengeboran sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, jasa bengkel las, jasa instalasi listrik, jasa potong rambut, dan lain sebagainya. Wilayah pariwisata, jasa pembuatan souvenir atau kerajinan, jasa kafe, jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, jasa fotografi. Wilayah pertanian, dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, pengolahan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. Wilayah peternakan dan perkebunan, dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, jasa pemeliharaan kandang, jasa penggemukan sapi, jasa pembuatan kompos, jasa penyedia biogas. Wilayah pendidikan, dapat dikembangkan jasa fotokopi dan penjilitan buku, jasa penyediaan makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa pengetikan, jasa tempat tinggal, jasa penyedia sarana olahraga, jasa penyedia media pendidikan, jasa penerbit, dan percetakan buku. Proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat, dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan tahapan sebagai berikut. Informasi proyek meliputi simulasi profesi di mana Anda bekerja, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan, tugas yang diberikan pelanggan, pelaksanaan tugas, jargon, pendidikan baik formal maupun non-formal, dan pekerjaan yang mendukung profesi, pengorganisasian, penyelesaian proyek, dan lampiran. Langkah-langkah berikut adalah sebagai salah satu informasi dalam mengembangkan jasa profesi sebagai seorang arsitek. Karya arsitek sampai terwujud sebuah produk dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya 1. Pengolahan data dari pengguna jasa sampai diperoleh konsep usulan desain. 2. Perancangan diwujudkan dalam bentuk gambar denah, tampak, potongan, dan perspektif. 3. Pengembangan rancangan dalam bentuk gambar detail bangunan. 4. Gambar kerja dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan. 5. Penyiapan rencana kerja dan syarat, rencana anggaran biaya, bill dan quantity, dan spesifikasi teknis. 6. Peninjauan waktu pelaksanaan. Penghitungan harga jual produk jasa. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran. Kedua, pendekatan biaya. Dan ketiga, pendekatan pasar. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pendekatan biaya
menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Pendekatan pasar merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Penghitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Bahan atau suku cadang yang digunakan. Standar upah minimum tiap daerah. Media promosi, produk jasa profesi dan profesionalisme. Pengertian media promosi. Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan permintaan dari konsumen, mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. Media promosi yang marak saat ini adalah media online. Media promosi untuk produk jasa profesi dan profesionalisme juga semakin banyak pilihan untuk memasarkannya. Media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi media tepat untuk memasarkan produk, baik produk barang maupun jasa lewat promosi langsung maupun online. Strategi promosi melalui online. Strategi promosi melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. Berbagi gambar melalui Pinterest. Aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung link ke Facebook atau Twitter. Jaringan sesama bisnis menggunakan iklan. Menulis di media online lain. Media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, atau brosur, poster dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran atau presentasi untuk memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian. Dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang, nama pihak yang dititipi barang, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online, termasuk juga promosi dan penerapannya. Demikianlah videobook rangkuman materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.